Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, untuk Gaptek News kali ini agak sedikit spesial karena highlightnya sebenarnya cuma satu, yaitu Apple event. Kenapa gue pingin meng-highlight ini dan ngejadiin ini satu video? Karena gue juga pengguna Apple, istri gue juga pengguna Apple, dia bahkan lebih banyak pakai produknya Apple, iPhone pakai, iPad seri berapa entah gue nggak tahu dia pakai, MacBook juga dia pakai, MacBook Air-nya bahkan engselnya sampai udah pada leto-leto, bentar lagi jadi X360 kayak laptop gue gini. Dan dia udah pakai laptop Windows juga sih sebenarnya. Dan di sini makanya gue pengen meng-highlight si Apple event ini karena ada beberapa yang baru. Sebenarnya highlightnya cuma dua sih, Apple Watch sama iPhone 15 series. Tapi kan line up produknya itu ada beberapa ya. Dan di awal-awal event Apple ini, Apple tuh meng-highlight beberapa hal di video awalnya, yaitu soal emergency dan juga SOS-nya mereka, lalu soal fitur yang ada di Apple Watch mereka, dimana ini udah bisa ngebantu banyak orang nih katanya, orang yang tersesat lah, ada testimoni-testimoninya tuh, terus orang yang tiba-tiba heart rate-nya itu tinggi lah, ada testimoninya juga sehingga mereka bisa survive gitu. Ini menjadi key ya dari si launchingnya Apple ini, karena udah pasti bakalan ada fitur baru yang dimana itu bisa ada kaitannya dengan highlight video yang di awal ditampilkan oleh si Apple ini. Highlight produknya sih sebenarnya ya memang cuma ada dua itu tadi ya, ada Apple Watch 9 dan juga Apple Watch Ultra 2. Apple juga selalu mengkampanyekan soal carbon neutral-nya mereka ya, target mereka soal eco-friendly mereka di tahun 2030 itu kayak gimana, itu selalu di-sounding di setiap produknya. Seakan-akan si Apple ini kayaknya bakalan shifting bentar lagi di tahun 2030, mungkin dia beneran udah jadi yayasan kayaknya. Kalau bicara produksi, ini ada Apple Watch Series 9 atau Series 9, yang dimana ini sekarang si Apple Watch tuh pakai chipset baru, yaitu nama CPU-nya adalah S9 ya. S9 ini dia punya 4 neural engine di dalamnya. Intinya mereka naikin respons lah dari si Apple Watch dengan ini. Adanya neural juga tentu bisa lebih akurat ya deteksinya, karena udah based on AI berarti kan kalkulasinya. Bisa buat nge-guide juga nyari HP lu jadi lebih presisi gitu, tapi kudu iPhone ya. Kalau Vivo sih nggak bisa, ketemunya pom bensin lu ntar. Layar barunya itu 2000 nits untuk si Apple Watch Series 9 ini. Ya jam tangan 2000 nits, gua masih nggak habis pikir sih. Ya karena gua nggak pernah pakai juga mungkin Apple Watch, jadi masih belum kebayang gitu 2000 nits di layar jam tangan itu kayak gimana. Tapi ada fitur yang menarik, yaitu double tap. Ini buat angkat telepon pakai gestur jari yang ada di tangan Apple Watch. Nggak nyentuh, ya kayak gini lah nih, kayak di video yang lu lihat ini. Ini manfaatin neural engine-nya juga katanya. Sebenarnya sih keren ya si Apple ini, karena dia bisa manfaatin si neural engine atau AI-nya ini untuk hal-hal sederhana yang dimana itu menjadi bisa berguna buat kita gitu. Nggak cuma sekedar, oh ini kita bisa upscale, fotonya bisa jadi super resolution, kayaknya udah basi kayak gitu. Jadi ini sebenarnya yang bisa gue appreciate sebenarnya dari si Apple soal AI-nya mereka. Jelas gitu bisa diimplementasiin dan bisa dipakai untuk pengguna-pengguna awam yang nggak perlu teknis-teknis lagi pakai AI itu gimana sih, nggak perlu musingin gimana-gimana, pokoknya lu pakai produk gue gampang. Intinya gitu. Jadi ini nggak cuma buat angkat telepon juga, bisa buat moto, play pause, mute, matiin alarm, dan lain-lain banyak lah pokoknya. Kalau warna ini ada beberapa ya, kayak biasa ini Apple Watch warnanya selalu lucu-lucu dan ya harganya doang biasanya yang nggak lucu. Terus harganya belum keluar nih, kita diminta buat ngelihat iklan yayasannya si Apple lagi soal karbon neural mereka. Si Apple juga bilang mereka nggak mau pakai leader-leaderan lagi katanya, karena mereka pengen soal karbon neuralnya itu gue jadi mengkampanyekan juga. Mereka pengen targetnya 2030 tuh mereka bisa sampai 100% lah dan segala macam, intinya kayak gitu. Ada collab juga sama Hermes, sama Nike untuk bandnya, itu nanti kalian bakalan bisa temuin. Untuk harga tadi gue sempat ke skip karena lumayan buru-buru juga tuh kayak munculin harganya. Nanti gue cantumin aja di sini soal harga si Apple Watch Series 9 itu kayak gimana. Selanjutnya itu ada Apple Watch Ultra 2. Ultra 2 ini dia lebih gede aja sebenarnya kecerahannya, dan biasalah yang seri Ultra ini buat yang advance dan yang memang sporty banget gitu.
buat naik gunung lah, buat nyelam lah gitu kan, buat yang bener-bener pelari beneran lah, yang gitu-gitu ya. Dan layarnya juga lebih nggak ngotak lagi karena yang satu ini 3000 nits layarnya, ada sensor altitude, night mode, dan lain-lain. Untuk baterainya juga ini bisa up to 36 jam, bahkan kalau low power katanya diklaim itu bisa mencapai 72 jam. Bandnya juga pakai bahan kain-kainan yang begitulah, neural carbon neural. Dan ada Apple Watch SE juga seharga $299 ya kalau nggak salah. Tapi ini nggak dijelasin secara gamblang sama si Apple isinya tuh apa aja, apakah cuma sama doang atau ditambahin chipsetan si S9 tadi itu biar jadi lebih responsif dan segala macam. Itu masih kurang jelas kayak gimana sih Watch SE ini. Tentunya highlight di event kali ini sebenarnya adalah iPhone. Mungkin kalian ya nungguin nih iPhone bakalan pakai USB Type-C, rumor-rumornya bener apa enggak. Ya itu udah dikonfirmasi bener, bahkan iPhone 15 polos ya. Jadi 15 atau 15 Plus bukan yang Pro Series itu juga udah menggunakan USB Type-C. Tapi tunggu dulu, jangan seneng dulu. Buat iPhone 15 dan 15 Plus ini dia masih pakai chipset A16 Bionic nih, sama kayak 14 Pro gua ya. Dimana itu belum ada controller USB 3 di dalamnya. USB-nya masih USB 2 controllernya di chipsetnya. Jadi meskipun USB Type-C, jangan berharap lu pakai iPhone 15 dan iPhone 15 Plus itu transfer datanya kalau lewat kabel jadi kenceng, kagak lemot. Udah pasti bakalan lemot karena itu USB 2. Yang baru-baru dari si iPhone 15 ini dia sekarang ada D-Line-nya, ada dynamic display-nya, jadi mirip-mirip kayak 14 Pro inilah intinya, cuma kameranya ada 2 dan kamera utamanya itu dia udah 48 megapiksel. Ya mirip-mirip lah sama handphone Cina yang kalian punya. Cuma bedanya karena dia pakai kamera baru yang si 48 megapiksel itu, jadi si kamera utamanya itu dia masih tetap bisa ngejadiin telefoto meskipun kameranya cuma ada 2. Jadi nggak ada kamera telefoto, cuman kalian bisa bikin telefoto gitu. Sebenarnya itu ya kayak nge-crop dan dibikin digital zoom aja sih. Habis itu ya pakai AI buat dibikin depth effect-nya pakai si chipset dari A16 Bionic yang memang sebenarnya udah cukup powerful ya untuk ini. Nggak disebutin juga dia ada variable refresh rate-nya, berarti asumsi gue sih 60 Hz untuk layarnya. Terus yang barunya lagi juga ada ultra wideband. Ini nggak tahu akselerator ditaruh di mana sama si Apple, tapi fungsinya ini semacam kayak AI juga buat ya share location handphone temen lu lewat satelit kayak gitu. Ini fitur yang ada di Apple Watch series juga sebenarnya, tapi ada lebih advance lagi ya karena bisa share lock by default. Abis itu bisa ngejadiin kontak-kontak lu ini sebagai kontak emergency dan kontaknya itu lewat lewat satelit gitu ya. Cuman ini bakalan jadi service yang berbeda katanya karena ya untuk si satellite service ini itu bakalan jadi fitur berbayar. Nanti bakalan ada gratisnya juga. Gue lupa tuh tadi gratisnya tuh berapa lama ya. Confirm ya untuk 15 polos dan 15 Plus itu pakai USB Type-C. Jadi yang pakai colokan Lightning kayak begini nih, OTW ini iPhone-nya bakalan obsolete nih termasuk 14 Pro gue. Karena kenapa gue bilang dalam waktu dekat bakalan obsolete ya? Karena nanti kabel Lightning Apple yang ori pasti udah nggak bakalan jual atau discontinue paling nggak gitu kan. Karena ya 14 Pro juga pasti bakalan discontinue pada waktunya gitu. Apalagi di seri-seri yang di bawah-bawahnya paling tinggal ngabisin stok doang. Dan kalau lu nyari third party juga karena pengguna iPhone nanti kesana-sananya udah bakalan pakai USB-C semua. Ya nanti yang jualan kabelnya juga nggak ada. Akhirnya ya yang kayak begini-begini bakalan jadi sampah elektronik juga Pel. Jadi mau lu gimana sebenarnya, lu pengen eksklusivitas atau gimana? Kadang si Apple ini memang agak kurang-kurang konsisten juga ya. Nah, untuk harga si iPhone 15 itu yang 128GB-nya ada di angka $799. Mulai dari ya untuk 128GB. Yang storage atasnya gue nggak tahu berapa dan yang seri plusnya itu $899 untuk versi 128GB. Yang atas-atasnya juga gue nggak tahu berapa untuk storage yang lebih tinggi. Nah untuk yang versi Pro gimana nih? 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Sebenarnya ini Pro dan Pro Max-nya kayak beda sedikit banget sih. Karena paling ke highlight tuh beda di kamera telefotonya ya. Jadi bedanya cuma di situ. Cuman yang sisanya nih, yang samanya itu bahannya. Bahan materialnya ini beda banget sama si seri Pro yang lama ini. Seri Pro yang lama ini bahannya menurut gua biasa aja ya. Tapi ini sekarang pakai titanium. Kalau bahannya titanium itu dia berarti enteng tapi kuat gitu. Jadinya si iPhone 15 Pro dan Pro Max ini mungkin kalau diangkat nggak bakalan seberat si 14 Pro. Kayaknya sih gitu. Gue nggak tahu berat pastinya berapa karena nggak dijelasin. Ukurannya 6,1 inch buat yang Pro Max itu 6,7. Sama kayak 15 polos itu 6,1 juga.
15 Plus itu 6,7 inch juga. Titanium ini grade 5, gue nggak ngerti sih grade-grade-nya ini sebenarnya semana ya. Cuma intinya si Apple sempat nonjolin lah build quality dan durability dari si titanium itu sebenarnya seperti apa. Warnanya tuh gelap-gelap semua ya, nggak ada yang lucu-lucu kayak 15 polos dan juga 15 Plus karena ya bahannya titanium gitu. Susah buat nge-coatingnya jadi warna yang cerah-cerah kayak gitu. Jadi warnanya rata-rata gelap semua. Terus juga di seri Pro dan Pro Max ini, di bagian switch ini nih yang biasanya buat tombol silent doang itu diubah sekarang jadi tombol fisik masuk dan keluar gitu. Jadi tombol pencet aja yang bisa di custom selain tombol silent doang. Ya fitur baru banget tuh kayaknya ya. Ada 2 fitur yang baru banget ya, USB-C sama ini. USB-C ada, USB-C, tapi yang Pro dan Pro Max itu dia udah USB 3 karena chipsetnya baru. Chipsetnya ini dia pakai A17 Pro namanya ya. Ini udah 3 nanometer. Katanya tuh Apple ngeborong silikon dari TSMC ya. Isinya 6 P-core, ada 4 E-core, ada 16 Neural Engine core, gemuk banget Neural Engine-nya. Proses codec ada AV1, Pro Display Engine, dan lain-lain. Dan di seri Pro ini, USB controllernya itu udah USB 3 dan itu memang controllernya ditanam di SoC-nya atau di chipsetnya ya. Ini berarti memang jelas banget kalau 15 polos sama 15 Plus USB-nya meskipun Type-C, dia pakai USB 2, pelan banget coy. GPU-nya itu Pro Class, katanya namanya improve performance itu 20%. Ada ray acceleratornya juga ya di dalam core-nya, jadi udah support real-time ray tracing. Ada variable refresh rate di gamingnya. Promonya itu dia pakai Honkai Star Rail sama Genshin Impact ya. Kenapa nggak pakai yang dari Amerika aja gitu? Kenapa pakai yang dari Cina? Gamenya yang rame sih. Tapi ada juga kok dari Ubisoft katanya mau ngeluarin Assassin's Creed apa itu tadi ya, gue lupa. Pokoknya itu portingan ke iPhone lah dan bakalan dirilis tahun depan katanya sih gitu. Kamera utamanya sama ya, 48 megapiksel, tapi sensornya aja yang beda. Kamera lainnya tetap 12 megapiksel, telefotonya itu bisa 5 kali optical dan itu bisa sampai 120 mili katanya. Cuma demonya nggak dipakai buat moto bulan ya, jadi demonya bener-bener fotografer profesional kalau si Apple nggak jepret bulan gitu nggak. Yang gue seneng sih ya Apple nih nggak pelit-pelit amat kali ini karena dia bisa pakai storage eksternal buat rekam video. Nah gini dong, bisa rekam spasial video juga di main kamera sama wide lensnya. Ini gunanya buat dipakai lewat Vision Pro itu sih. Untuk harganya itu start dari $999 untuk seri Pro 128 GB. Untuk Pro Max nggak ada yang 128 GB, ada yang 256 GB doang. Startnya dari $1199. Available-nya itu untuk iPhone di tanggal 22 September tahun ini, dan kalian udah bisa mulai pre-ordernya mulai Jumat besok. Tapi kalau di iBox sih nggak tahu kapan, biasanya telat sebulan 2 bulan atau mungkin ya 3 bulan gitu. Kalau misalkan lu ngebet banget ya lu ke Singapura aja sono, terus habis itu bayar pajak buat emailnya biar hidup. Oke, gue rasa segitu aja ya untuk Apple event yang bisa gue sampein. Tadinya gue pikir sih ada Mac dan juga iPad karena sempat di-mention juga sedikit-sedikit di awal soal Mac sama CEO-nya, tapi ternyata nggak ada. Mungkin di next event berikutnya. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah Apple Watch yang baru atau iPhone 15 series itu menarik buat kalian? Coba komen aja di bawah. Dan kira-kira menurut kalian gimana nih nasib-nasib yang lama ini? Kalau gue sih ya tetap pakai ini aja sampai jelek gitu. Gue nggak mungkin setahun 2 tahun pakai HP tuh habis itu ganti. Itu biasanya lama sih. Gue terakhir pakai Note 10 Plus aja itu berarti jalan 4 tahun gue baru ganti ke si 14 Pro ini. Dan apalagi PC, gue PC aja kemarin terakhir 6 tahun baru ganti. Jadi sebenarnya meskipun gue banyak pakai barang-barang kayak begini, dibuat reviewan daily driver mah 3 tahun 4 tahun sekali lah baru ganti. PC bisa 5 tahun. Komen di bawah aja lah menurut kalian gimana ya soal Apple event ini, dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.